Saya kasih zoom dulu guys. Nah, ini nah. Halo guys, apa kabar semua guys? Guys, hari ini kita punya project ini guys, ialah mau testing, mau print baju guys. Ya, mau print baju macam yang di kedai. Itu dia bah. Ini yang kampung-kampung punya aja guys, yang paling simple dalam dunia. Oke, saya kasih tahu dulu apa peralatan yang kita mau pakai. Oke, pertama mesti ada baju lah guys. Oke, baju yang dipilih mesti kontras dengan warna. Ini saya ada warna hitam, jadi dia punya baju mestilah putih kan, atau kuning kah, yang penting dan nampak lah. Kalau ink hitam, oke, tapi baju biru kah hitam kah, memang tidak nampak tulisan guys, sia-sia saja. Oke, jadi baju. Oke, yang kedua peralatan kita ialah memanglah kita ada ini dipanggil fabric dye. Oke, fabric itu guys ialah apa? Kain lah baju. Oke, ini kain fabric dye. Ini harga dia kalau saya tulis sini, saya tengok sini, Rp3.90. Oke, dia punya botol begini aja guys. Oke, itu yang kedua. Ketiga kita ada pisau. Oke, apa tujuan pisau ini guys? Untuk kita mau kasih tabuk nih, nah apa yang kita mau tulis. Nah ini ada tulisan ini, nah, ini nama anak saya. Jadi tujuannya ini untuk kita mau tabuk itu supaya dia berlubang. Oke, dan seterusnya peralatan dia ialah ini cutting pad. Ialah mangkali cutting mat, tempat memotong ini supaya dia mudah untuk dipotong lah. Tapi kalau kamu tidak ini pun tidak kisah, potong di meja kah, di kotak kah pun boleh juga. Oke, yang seterusnya ialah ini saya tidak tahu nama sebenarnya lah, saya lupa sudah. Sakuji kah, lebih kurang begitulah kalau tidak silap. Ini sebelah sini dia papan, sebelah sini, yang sebelah sini ialah getah. Apa tujuan dia ini? Untuk mau kasih rata itu ink dia nanti, itu dia punya cat begini. Oke, ini dipanggil sakuji. Oke, kemudian kita ada sutra saring. Sutra saring, dia macam saring tapi dia jarang-jarang. Begitu guys, sutra saring. Oke, dan boleh dibeli di kedai buku ataupun kedai stationery. Ini semua ini guys. Oke, harga setidaknya sudah guys, selama sudah berbelas-belas tahun sudah, tapi tidak dipakai. Oke, sekarang macam ini. Oh ya, ini lagi klip boya macam ini. Apa ini, klip boya kah? Ini tujuan dia untuk kita kasih klip itu baju supaya dia kencang. Oke, dan ini adalah apa ini, tangkai es krim. Tapi ini sebenarnya apa aja pun boleh. Ini bikin kaut ini ink untuk mau letak sini nanti. Oke guys, jadi langkah pertama mau potongan dulu, mau potong ini nah. Mau potong dia begini. Oke, mari kita potong dia dulu guys, karena perlahan-lahan, sebab mesti teliti, kalau tidak cantik dia punya potongan itu. Oh ya, sebelum saya terlupa, sebab itulah oleh karena kita mau potong pakai pisau ini kan, ini nampak guys, ini kan. Jadi pilihlah huruf yang besar yang senang mau dipotong. Kalau huruf yang kecil-kecil, tambah lagi rabun mata macam saya, habislah macam mana mau potong kan. Oke, jadi pakai font yang besar-besar, dan dia punya apa itu, dia punya font itu kasih outline. Nanti saya tunjukkan dalam itu Microsoft Word. Oke, pakai Word biasa saja ini guys. Kalau tidak mau pakai komputer pun boleh juga, pakai tulis tangan pun tidak apa. Oke, lagi hebat sob tulis tangan kan. Ramai yang boleh tuh, yang macam kaligrafika, entah apa itu yang cantiknya tulisan. Tapi saya pakai komputer, bebas semuanya. Pakai komputer pun boleh, pakai apa itu, tulis tangan pun boleh. Mari kita buat dulu ini lah.
Jadi oke guys, mari saya tunjukkan macam mana cara untuk buat temnya tulisan dalam Microsoft Word. Oke, sebenarnya program lain pun boleh juga, ini contoh saja sebab ini saya rasa yang paling senang. Oke, jadi di sini saya biasa guna yang ini. Nah, sini orientation dia ini kan, orientation saya kasih landscape. Oke, supaya dia memanjang lebar. Margin, oke, saya letak yang narrow ini narrow. Oke, kemudian saya tulis contoh, oke, macam ini. Oke, jadi highlight macam ini, kemudian pergi sini cari font Cooper. Cooper Black. Lepas itu kasih besar dia. Oke. Kenapa saya suka pilih font Cooper ini? Mudah untuk, ini kasih tengah-tengah, mudah untuk mau potong. Oke. Jadi coba kita tengok font lain. Oke, contoh macam macam inilah, atau macam ini. Macam mana kita mau macam mana kita mau potong yang ini? Sengsara. Jadi ini pun juga. Kalau tulisan yang tidak sesuai bagi saya, yang italic ini sangat-sangat susah untuk potong pakai pisau. Tapi ikut kreativiti masing-masing lah, kalau sanggup tuh tiada masalah kan, lagi cantik. Nah, macam-macam font dalam kita punya komputer ini. Ini kalau kita cari ini berjuta ini. Ini pun cantik juga sebenarnya, tapi itulah macam mana kamu mau potong yang dia punya kecil itu, tangkai-tangkai garisan kecil itu. Jadi untuk kali ini saya buat yang Cooper Black ini paling senang untuk paling senang untuk potong. Oke, kemudian kalau kamu agak size dia ini mudah, sebab ini kan satu A4, ini. Jadi kamu ambil saja, kamu letak di baju, pergi letak itu kertas A4 di baju. Jadi kamu boleh jangka sudah di mana dia punya dia punya size nanti kalau sudah tulis. Oke, ini saya akan jadikan di outline. Oke, pergi ini, klik yang ini. Oke, pastikan di home lah, ini home. Tapi mungkin berbeza kalau version Office kita beda lah, tapi lebih kurang juga itu, cuma perlu cari. Kemudian klik yang ini. Oke, dia akan dapat macam ini. Klik itu yang anak panah kecil ujung itu nih. Lepas itu keluar yang ini, letak itu klik itu text effect nih. Oke, kemudian pilih ini fill no fill. Oke, jangan tidak lorekan maksud dia ini. Kemudian text outline solid. Oke. Tapi mungkin ada cara lain, cuma saya gunakan cara yang ini yang saya sudah biasa ini. Saya kasih warna hitam dia. Oke, dan dia punya ketebalan garisan. Kasih tebal sedikit, mungkin 2K, supaya senang untuk kita potong nanti. Dia jadi macam ini, guys. Macam ini. Oke. Kalau sudah macam ini, print di komputer, dia akan keluar dikatakan. Ini yang kita perlu potong itu nanti. Macam itu, guys. Oke. Kita sambung lagi yang tadi itu. Oke, jadi macam ini, guys. Karena buatnya perlahan-lahan, potong dia begitu perlahan-lahan secara teliti. Sebab itulah perlu pakai ini, guys. Perlu pakai ini perlu pakai ini cutting mat dia ini supaya dia punya potongan cantik. Ini tidak pro ini, guys. Oke, jadi mau hampir siap sudah nih, guys. Pastikan dia punya potongan tuh yang cantik lah, tapi macam saya potong ini tidak berapa oke nih, guys. Perlu kasih lah, lagi cantik lagi bagus sebenarnya. Nah, dan kalau ada huruf yang macam E kan, guys, ini macam ada huruf E ini.
Nah, perlu kasih letak dia punya perlu kasih letak dia punya ini. Nah, itu bulatan untuk E itu. Nanti tidak jadi macam E. Yang itu. Oke, sekarang ini guys, langkah seterusnya macam ini. Jadi oke guys, selepas kita tebuk yang ini, karena ini kita kasih tapi dulu sekejap, sebab kita mau letak itu baju. Oke, kasih. Kita mau letak dia punya baju nih guys. Oke, mula-mula baju kita kasih letak macam ini. Kita kasih rata dia macam ini guys. Oke, pakai klip ini. Kasih klip di sini. Oke. Nah, ini pun klip begini. Oke, jadi baju sudah kena kasih klip begini. Oke. Seterusnya ialah ini. Kertas yang kita tepuk tadi itu. Kertas yang kita tepuk tadi itu. Oke. Pastikan dia center macam ini. Oke. Alah guys, saya nampak saya punya tebukannya macam tidak berapa cantik lah. Biarlah. Oke, macam itu. Letak macam ini. Kemudian yang ini guys, yang ini sutra saring, letakkan dia macam ini. Pastikan tuh huruf E tadi tuh guys, dia punya bulatan di tengah-tengah masih ada. Oke, macam ini guys. Jadi baju kertas Evo dengan dia punya sutra saring ini. Oke. Sekarang saya akan letakkan ink di sini menggunakan yang ini. Dan lepas itu nanti kita akan kasih begini dengan menggunakan yang ini. Dicoba guys. Oke, letak di sebelah sini. Begini guys. Dan begini. Dan begini. Kejap guys, saya kasih dekat dulu kamera. Oke, macam ini tadi guys. Itu ink saya letak sebelah atas sini, tulisan berada di bawah sini. Sebab nanti kita akan pegang ini menggunakan satu tangan. Ini kita akan tarik dia macam ini supaya nanti terkena yang warna yang sudah kena begitu guys. Jadi oke guys. Ini kawan saya yang ajar nih guys, tapi ingat tidak boleh dia balik-balik tarik begini. Kalau boleh satu kali saja atau paling maksimum 2 kali saja. Dari sini oke, tarik dia guys harap-harap berjaya 1 2 3 dan 1 2. Oh, harap-harap berjaya guys. Oke. Harap-harap olah. Terlebih ink lah saya buat guys. Nah. Oke, kita tengok dia punya hasil guys. Ini buka yang ini. Hahaha. Oke, kejap guys, saya kasih jauh dulu kamera. Ya guys,
Guys, ini dia punya hasil. Tinggal buka dia punya dulu, klipnya dulu. Nah guys, ini dia punya hasil guys. Nah Allah, tidak berapa senti lah saya buat ini guys, belum campin. Alamak guys, dia punya hasil macam ini. Ini guys. Oke guys, ada saya mau kasih tahu. Yang kaidah begini kan, walaupun dia senang kan guys, tapi cuma boleh digunakan sekali saja. Sebab ini kertas dia ini, nah terus hancur sudah ini. Nah ini. Nah, kalau kita buat kedua kali, dia memang tidak boleh sudah, sebab akan terkena di baju sudah. Jadi ini ialah pakai buang. Terus buang ini guys, tidak boleh pakai sudah. Jadi inilah keburukan dia ini. Walaupun dia punya kaidah ini agak senang untuk dibuat, kan agak senang berbanding yang pakai printing apa semua, tapi dia punya keburukan ini, dia punya hasil tidak berapa cantik. Sebab mungkin faktor dia punya potongan kertas pun tidak berapa oke. Kemudian satu lagi, dia punya teknik begini memang bukan untuk yang untuk banyak-banyak punya guys, untuk satu saja. Nah hasil saya ini pun tidak juga bagus sangat, mungkin boleh kasih baiki lagi lah untuk musim-musim makan datang. Tapi dia punya kebaikan nih guys, beginilah cara dia paling senang kan. Dan ini boleh dicuci, nanti cuci pakai air lepas ini, oke, supaya kita boleh pakai lagi untuk yang nextnya guys. Oke, jadi macam mana guys, saya berjaya memprint baju hari ini. Oke, wih, belum cross ya nih guys, wah belum lagi guys. Oke, jadi saya mau kasih kering dulu nanti, dan nanti kita tunggu dia punya hasil guys macam mana. Nanti itu kalau video saya ini menarik dan memberi informasi kepada Anda, jangan lupa untuk like, subscribe kalau belum subscribe lah, dan yang sudah subscribe terima kasih, dan share karena Anda mungkin boleh belajar mencetak baju sendiri guys, walaupun kualitas dia ala kadar saja. Oke guys, oke, last seperti biasa, terima kasih karena telah menonton saya, telah menonton video saya, telah bersama-sama belajar memprint baju. Oke, sekali lagi guys, dia punya peralatan yang paling penting ialah inilah sutra saring, ini dipanggil sokuji, atau mungkin boleh digantikan dengan selipar lah guys. Kalau tidak, saya nampak alat yang paling hampir untuk mau ganti dia ini ialah selipar, tapi selipar itu perlu potong dia rata macam ini, jadi dia beli begini. Sebab ini dia punya tugas ialah untuk mau kasih rata itu ini saja. Oke, kemudian Evo berapa sangat saja guys, murah kan, itu printing ataupun tulis pakai tangan. Dan yang ini fabric dye, nah fabric dye harap-harap ngamlah saya buat nih guys. Oke, jadi guys, terima kasih sekali lagi karena telah menonton saya, telah menonton video saya, telah kasih kawan saya. Seperti biasa, sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada, sentiasa berusaha untuk memajukan diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan dunia. Dan guys, hidup kita ini macam itu roda, sentiasa berpusing-pusing. Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah. Dan masa kita di atas, pandanglah orang di bawah, karena satu hari nanti kita mungkin akan pergi ke bawah, dan masa itu kita perlukan orang lain untuk memandang kita guys. Oke guys, peace, bye bye, jumpa lagi di video yang akan datang. Oke, saya kasih zoom dulu guys. Nah ini, nah tidak cantik lah guys, kurang cantik. Oke, nah ini guys, anak saya sedang pakai itu baju. Oke, tapi kita dapat di sini macam yang saya silap sedikit lah. Coba tengok, ada hitam-hitam di tepi bah. Itulah kesan dia kalau tidak berapa cun mau potong itu kertas dia. Begitulah kesan dia. Dan oke, saya sengaja letak itu tulisan di bawah. Sebab nanti saya mau letak anu sini macam apa itu? Saya mau letak emoji. Emoji nanti kemudian kita mungkin mau cari lagi color lain, nanti kita letak.
Oke, itu nanti project yang seterusnya lah. Oke, nah ini model saya ini, itu anak saya sendiri. Nah, itu dia punya baju itu. Nah, setakat ini inilah hasil dia guys. Oke.